Karena salah satu syarat anak akan betah berlama-lama dengan kita sebagai ibunya. Anak menjadi nyaman dengan ibunya, merindukan ibunya. Cuman satu faktornya. Faktornya kejiwaan kita selaku ibu, psikis kita selaku ibu harus positif. Karena orang kalau tidak positif secara psikologis, dua muaranya. Pertama apa? Pertama akan mudah marah. Tidak lepas 1 hari, 1 jam, 1 menit, kecuali marah kepada anak-anaknya. Jadi orang kalau sudah negatif aura kejiwaannya, emosi jiwanya, psikologisnya, maka dua muaranya. Pertama, suka dan gampang untuk marah. Yang kedua, kadang-kadang sedih berkepanjangan. Nah, ini yang mesti disikapi buat kita semua. Sebelum menjadikan rumah tangga kita, rumah kita, diri kita nyaman buat anak kita, pastikan jiwa kita, emosi kita positif. Dengan cara mengeliminir dua hal tadi itu. Sifat mudah marah, kemudian sedih yang berkepanjangan. Perhatikan Bu, ibu kalau suka marah di rumah dengan nada keras, membentak anak kita, ngomelin anak kita, maka anak yang sering dibentak dengan nada keras, dengan suara keras, lambat laun akan terjadi penebalan Bu. Penebalan batang otaknya. Anak kalau sering dibentak dengan nada keras, akan terjadi penebalan batang otak. Apa resikonya? Apa konsekuensinya? Anak kalau sudah tebal batang otaknya, satu risiko yang kita hadapi. Satu, anak kita kadang-kadang jadi latah. Tahu latah Bu? Kadang-kadang kita lihat di masyarakat nih, ibunya normal, bapaknya normal, anaknya kok jadi latah. Pernah nggak lihat begitu Bu? Itu bisa jadi karena di rumah tangga kita sebagai ibu sering marah dengan anak kita, sering kita bentak anak kita, sehingga menjadikan dia seperti itu. Yang kedua, anak kalau sering dibentak, dimarahin, maka dia short memory, memorinya pendek, alias apa? Gampang lupa, gampang lupaan. Mah, tadi handphone di mana ya? Tadi barusan dipakai gitu. Padahal tuh handphone dipegang sama dia. Jadi karena sering dibentak-bentak, bisa jadi daya ingat si anak itu akan berkurang. Yang dia ingat untuk memori pendek saja, yang jangka panjang dia lupa. Jadi anak kalau sering dibentak, dimarahi dengan nada keras itu terjadi penebalan batang otak, sehingga apa? Gampang latah. Kemudian apa? Tadi memorinya pendek untuk mengingat, sering lupa. Yang ketiga, kadang-kadang anak yang sering dibentak oleh orang tuanya, terutama ibu di rumah, jadi temperamental, gampang marah, sedikit-sedikit tersinggung. Jadi kalau kita lihat zaman dulu banyak tawuran anak-anak STM tuh, bisa jadi karena di rumah tangga dia sering dia dimarahi oleh ibunya, dibentak oleh ibunya, sehingga apa? Temperamennya timbul, kegesek dikit marah, tersinggung dikit marah. Itu karena sering dibentak oleh orang tua yang mudah marah. Bahkan yang tragis itu kalau orang sudah sering dimarahi oleh orang tuanya, oleh ibunya, trauma, dia jadi trauma. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mudah mengumbar kata-kata dengan nada tinggi kepada anak. Yang kedua, kalau orang sudah sering mudah marah kepada anaknya, maka secara kejiwaan akan banyak masalah terhadap dirinya, sehingga seringkali hidupnya harusnya mudah karena sering marah-marah, jadi sulit hidupnya. Ketika banyak kesulitan dalam hidupnya, jadi sedih dia. Bahkan tidak sedikit orang yang sedih itu berkepanjangan. Jadi orang secara psikis, psikologis, kejiwaannya negatif, nggak positif, mudah marah, dan dia bisa bersedih dalam jangka panjang. Nah, orang kalau bersedih dalam jangka panjang, anak pun gak jadi nyaman dengan kita, pengen berlama-lama, pengen ngobrol dengan kita, tapi tahu ibunya sedih, dia khawatir, dia pengen cerita nih masalah sekolahnya, masalah temannya, masalah prestasinya, tapi ibunya lagi sedih, dia khawatir kalau diceritakan membuat ibunya lebih sedih. Jadi orang yang sedih itu tidak menjadi nyaman buat ibunya. Bahkan ibu-ibu yang masa kehamilan, kalau masa kehamilannya penuh dengan sedih yang berkepanjangan, itu kadang-kadang menghasilkan anak, melahirkan anak yang gampang baperan,
sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit teteskan air mata. Dan gak cuma cewek, Bu. Hari ini berapa banyak anak-anak kita cowok SD ini kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan SMP itu lebih gampang menangis dibandingkan yang cewek. Karena apa kira-kira? Bisa jadi ketika masa kehamilan ibunya berkesedihan dalam jangka panjang menghasilkan anak pun seperti itu. Maka orang kalau punya sifat negatif, psikologisnya negatif, dua hal ini akan timbul. Gampang marah, yang kedua mudah sedih dalam jangka panjang. Maka dua hal ini harus kita upayakan, kita eliminir, kita hilangkan agar tuh anak nyaman dengan kita, agar anak tuh merasa dekat dengan kita. Tapi kalau punya sifat seperti ini, sulit buat anak dekat dengan kita. Nah, kalau dengan dua cara tadi sudah kita upayakan sedemikian rupa, belum juga berhasil kita rendah amarah kita, sedih yang berkepanjangan buat kita, maka kata Allah dalam satu firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wa kadzimina ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat ini tegaskan, orang kalau ingin hilang dari sifat marah, bisa dikurangi sifat marahnya, bisa dikontrol sifat marahnya, cuma satu caranya. Belajarlah dia bersedekah. Belajarlah dia menginfakkan hartanya, materinya yang dia punya di jalan Allah. Maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang bisa menahan amarah Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wa qadzimina ghaidha. Kata Allah pertama, mereka itulah orang-orang yang membelanjakan hartanya, mensedekahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, kemudian menahan amarah. Jadi sebelum ditahan itu amarah, diajarkan bersedekah terlebih dahulu. Agar apa? Dengan sedekah itu hati menjadi lembut. Setelah hati menjadi lembut, dia bisa kontrol emosinya, dia bisa kontrol amarahnya. Orang kalau gampang ngeluarin uang itu kan apa kira-kira? Punya harta nih, ngelihat orang minta-minta dikit, kasih. Ada pengemis datang dikit, kasih. Ada pengamen dikit, kasih. Itu kan apa kira-kira? Hatinya lembut, nggak tega melihat orang seperti itu. Nah, hati kalau sudah lembut, mudah mengontrol emosi, mudah mengontrol amarah. Karena apa? Hatinya sudah lembut. Tapi sebaliknya kalau orang, mereka dia, Ustaz, saya punya suami Tad, dari mulai nikah pelitnya minta ampun Tad. Sampai sekarang 15 tahun nikah, pelitnya kurang nggak? Makin pelit Tad. Gitu. Jadi dengan kondisi ekonomi yang terus begini, bukan meningkat jadi baik, ternyata makin pelit. Maka saya bilang, pasti suami ibu pelit atau kikir. Maka ajarkan dia terlebih dahulu bersedekah, berinfak di jalan Allah agar hatinya lembut terlebih dahulu. Setelah itu dia akan mudah mengontrol emosi dan amarahnya. Ya, jadi pertama ketika bicara masalah bagaimana menjadi ibu yang didambakan, yang dirindukan oleh anak-anak kita, pastikan secara psikis kejiwaan kita positif terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bicara yang lain. Maka coba kita lihat, kalau kita ingin jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, karena ini tujuan akhir pendidikan orang-orang beriman. Tidak ada tujuan lain orang beriman kecuali menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena apa? Anak yang soleh dan soleha menjadi investasi abadi buat orang tuanya. Kalau anak Adam diwafatkan oleh Allah, semua terputus ila salasin. Semuanya putus, semuanya hilang kecuali 3. Apa 3 itu? Ilmu bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh. Jadi kalau ditanya ibu pilih mana? Punya anak 1 soleha atau punya anak 5 soleha? Pilih mana, Bu? Sesuai dengan penjelasan saya tadi tuh, kalau anak itu sebagai investasi abadi buat orang tuanya. Kata sekalipun kita sudah mati puluhan tahun, kalau anak kita anak yang soleh, kebaikan dia, ibadah dia, amal soleh dia terus mengalir sebagai kebaikan kita. Maka kalau suruh pilih 1 anak soleha atau 5 anak soleha, jawabannya apa? 1 atau 5, Bu? Ragu-ragu. 1 atau 5? 1 atau 5, Bu?
Allah, jawabannya benar. Jawabannya benar. Karena kalau dia sebagai investasi, kalau orang bicara investasi, maunya banyak atau dikit kira-kira Bu? Banyak. Kita balik ke bawah Pak. Pilih mana Pak? Punya 1 istri soleha atau 4 istri soleha? Jawabannya beda. Jangan kasih pilihan. Jadi kalau bicara masalah anak investasi buat kita. Makin banyak kalau dia soleh, kebaikan buat kita. Bahkan anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Karena ada hadis mengatakan begitu kan. Anak sudah dihisab oleh Allah 100% lolos screeningnya, lolos ujiannya, lolos hisabnya, tinggal masuk ke dalam surga. Ketika akan masuk ke dalam surga, bukan langsung masuk, berhenti di depan pintu surga. Lalu ditanya oleh Allah melalui malaikatnya, wahai fulan, kenapa tidak langsung masuk ke dalam jannah? Apa kata dia sebagai anak? Wallahi demi Allah, aku tidak akan masuk ke dalam jannah sebelum bertemu dengan orang tuaku. Maka diizinkanlah oleh Allah dipertemukan dengan kedua orang tuanya di depan pintu surga. Lalu dia pun berkata, wallahi demi Allah, aku juga tidak akan masuk ke dalam jannah sebelum kedua orang tuaku bisa aku tuntun bersama-sama masuk ke dalam jannah. Dan diizinkan oleh Allah. Coba bayangkan, itu artinya anak-anak yang soleh diberikan karunia oleh Allah, punya syafaat buat orang tua. Maka tidak ada target yang paling utama buat kita selaku orang tua, tidak menjadikan dia orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang cerdas, orang yang punya kedudukan, bukan. Tapi kita jadikan mereka semua sebagai anak yang soleh. Jadi anak-anak yang benar, bukan cuma sekedar pintar. Coba kalau kita boleh milih nih Bu, kalau suruh milih nih Bu, pilih mana Bu, punya anak pintar tapi enggak benar, atau benar tapi kurang pintar? Pilih mana Bu? Benar tapi pintar. Itu ketiga berarti ya. Pilihannya cuma 2. Dia benar tapi enggak pintar, dia pintar tapi enggak benar. Pilih mana kira-kira Bu? Pilih yang berapa? 1, 2. Yang pertama pintar tapi enggak benar. Yang kedua benar tapi kurang pintar. 1, 2. Insya Allah jawabannya yang kedua. Karena anak kalau ditarbiyah didik cuma sekedar menjadi anak yang pintar, Bu. Perhatikan Bu, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Punya anak siapa namanya Bu? Anaknya Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh alaihissalam diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul, dia punya istri. Pertama istri siapa namanya? Istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh siapa Bu? Kita sebut saja lah Ibu Nuh. Karena memang nggak disebutkan di hadis juga. Anaknya namanya Kan'an. Ketika air banjir sudah mulai tinggi, sudah mulai naik menenggelamkan perkampungan, Nuh berkata kepada anaknya, wahai anakku, segera naik ke bahtera supaya engkau selamat. Ada kata Nabi, anak kanan. Kata Nabi Nuh, wahai ayah, aku tidak akan ikut ke bahteramu. Aku akan cari tempat-tempat yang tinggi agar aku terselamatkan dari air banjir dan bahaya. Bahkan ketika air sudah makin tinggi lagi, sudah mulai tenggelam juga tempat-tempat yang tinggi, diajak oleh Nabi Nuh untuk naik ke bahtera. Wahai anakku, naik ke bahtera, semoga engkau selamat. Apa kata dia? Wahai ayah, aku akan cari tempat-tempat yang lebih tinggi lagi, bukit, gunung, agar aku selamat dari air banjir dan bah ini. Itu kira-kira, kan antum pintar gak kira-kira? Pintar gak? Pintar gak? Secara logika, secara logis, secara nalar, ini anak pintar. Ada banjir, ada bah, bisa cari tahu caranya bagaimana dia selamat dari air banjir dan bah, dengan cara mencari tempat-tempat yang tinggi, bahkan gunung atau bukit. Tapi nggak benar. Maka yang penting buat anak-anak kita, kalau kita didik, kita tarbiyah dia, jadikan dia anak yang benar terlebih dahulu. Karena perhatikan, sejatinya kebenaran itu tingkat kecerdasan yang paling tinggi. Jadi kalau orang bicara masalah pandai, cerdas, smart dan seterusnya, kebenaran itu tingkat kecerdasan paling tinggi. Jadi orang kalau bisa membedakan mana ini baik, mana ini buruk, ini halal, ini haram, ini batil, ini tidak baik, maka itulah orang-orang yang cerdas. Tapi sebaliknya, mungkin dia S1, S2, S3, sampai sekolah sampai selesai semuanya, tapi tidak bisa membedakan antara halal dan haram, hak dan batil, benar dan salah, tetap bodoh dalam kacamata Allah.
anak kita kalau ngerti halal haram, hak batil, itu kecerdasan yang paling tinggi, yang paling mulia di hadapan Allah. Maka jadikan anak-anak kita benar terlebih dahulu, baru jadikan mereka anak-anak yang cerdas. Ustaz, boleh nggak kalau kita berdoa kepada Allah minta dijadikan anak-anak kita yang cantik, yang ganteng? Boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Kalau kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anak-anakku yang tampan, yang cantik, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak, Bu? Kalau boleh, boleh saja. Tapi jadikan terlebih dahulu anak kita soleh dan soleh. Karena kalau cuma sekedar cantik, sekedar ganteng, kadang-kadang bisa jadi fitnah, Bu. Iya nggak? Ibunya pas-pasan, bapaknya pas-pasan, anaknya ganteng, jadi fitnah nggak? Nah ini anak siapa gitu? Bisa begitu, Bu. Maka yang penting buat kita, jadikan anak-anak kita soleh dan soleh yang terdahulu, maka yang lain akan ikut. Maka tarbiyah kita, pendidikan kita, pengarahan kita kepada anak-anak kita, tujuan akhirnya jadikan mereka anak-anak yang benar dengan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.